Ya, terima kasih pujian yang sangat memberkati kita, yang mengingatkan bahwa seorang bayi telah lahir. Dia adalah juru selamat kita yang mengubah status kita dari orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tidak memiliki hidup yang kekal, tapi karena seorang bayi itu telah lahir menjadi juru selamat kita yang menebus dosa kita sehingga kita beroleh status yang baru sebagai anak Tuhan, sehingga kita boleh memiliki hidup yang kekal nantinya. Yang nanti juga kita akan dipertemukan dengan orang-orang percaya yang lain. Kelak suatu hari kita akan bertemu dengan semua orang yang telah Tuhan panggil sebelum kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita, dan pada hari ini kalau kita memperingati Natal, maka seharusnya yang ulang tahun itu adalah Tuhan Yesus, sehingga fokus kita kepada Tuhan Yesus dan kita sibuk untuk mempersiapkan kado apa yang kita akan persiapkan, yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus yang ulang tahun pada Natal kali ini. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Minta Bu Pendeta Erika untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang pencipta langit dan bumi, Bapa yang telah mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di dalam kehilangan yang dihadapi oleh para sahabat-sahabat IC Trifilia, dengan pergumulan kisah hidup mereka masing-masing tidak mudah. Apalagi di momen Natal ini ya Tuhan, kenangan-kenangan dengan mereka yang telah pergi dahulu, itu membekas, dan Natal ini bisa membawa haru biru di dalam hati mereka. Ya Tuhan, hanya Engkaulah penghibur, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, yang sanggup menolong kami untuk melewati Natal ini di dalam kesendirian, di dalam kesedihan, di dalam rasa yang hilang. Biarlah Natal ini kami boleh dimampukan kuat ketika kami akan bersama-sama ibadah pada sore ini. Dengan firman yang hidup, boleh meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, supaya mata kami bisa tetap terarah kepada Tuhan. Mata kami tetap bisa memandang kasih Tuhan, sekalipun langkah kaki terseok-seok, tetapi dengan iman kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, berkatilah ibadah Natal IC Trifilia pada hari ini. Biarlah kami boleh menemukan mutiara yang berharga, yang sempat hilang karena kepedihan dan kesedihan. Dan mutiara itu tidak hilang, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami. Engkau menggenggam hati kami. Biarlah kami boleh dibangunkan kembali semangat kami untuk menyambut Kristus Tuhan dan berjalan bersama denganmu, melangkah dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami, setiap kami yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Bu Erika. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Christina Devina, bagaimana Tuhan berkarya, bekerja di dalam pergumulan hidupnya. Saya persilakan kepada Bu Christina untuk boleh menyampaikan sharing kesaksiannya tentang kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup Bu Christina. Halo, selamat sore sahabat IC3 sekalian. Ya, saya di sini mau sharing ya. Ya, ini pengalaman saya pribadi karena suami saya juga sebelum sama Pak Bara, saya menikah pertama itu 9 tahun sebelumnya. Dan kami memang saat itu adalah, ya itu kadang kita ada penyesalan ya sendiri tuh, kami LDR gitu ya, long distance relationship. Jadi selama 9 tahun menikah itu jarak jauh gitu. Nah, pada saat di tahun ke-7 pernikahan itu, dia kan orang Jakarta, nah saya orang Surabaya. Nah, saya udah pingin ke Jakarta gitu ya. Nah, pada saat itu tahun ke-7 saya memantapkan diri untuk ke Jakarta, dan di tahun ke-8 itu akhirnya benar-benar pindah. Nah, pada saat benar-benar pindah itu baru saya tahu kalau suami saya itu kena gagal ginjal sudah stadium 5 gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah tahu karena emang dia ada sakit diabetes di tahun 2010. Jadi kita menikah 2010, 2012 itu dia kena diabetes.
Nah, pada saat dia kena diabetes itu memang nggak terlalu menjaga makan, pola hidup gitu ya. Jadi kayak ya biasa-biasa aja, nggak terlalu ketat. Nah, tiba-tiba waktu saya udah di Jakarta, baru ketahuan bahwa dia stadium 5. Ya, gagal ginjal stadium 5 gitu. Nah, pada saat itu saya benar-benar terpukul ya, maksudnya kayak disambar petir gitu loh. Kok bisa gitu loh, Tuhan ini kayak membiarkan pada saat saya ingin bersama-sama dengan dia membangun keluarga. Jadi saya belum punya anak ya. Jadi Tuhan nggak kasih kita anak gitu. Maksudnya saya ingin pindah supaya saya punya anak, supaya bisa membangun keluarga yang utuh gitu loh. Malah Tuhan kasih dia gagal ginjal stadium 5. Saya tetap sempat shock sekali pada saat itu. Dan akhirnya jadi saya waktu itu cuman setahun. Jadi bersama-sama itu cuma setahun, itu pun merawat dia yang benar-benar sakit gitu. Nah, tapi pada saat itu saya nggak menyangka bahwa dia akan meninggal gitu. Karena semua orang di sekeliling saya itu kasih pengharapan gitu ya. Nggak apa-apa, Chris gitu. Maksudnya ini tuh bukan mengkhawatirkan itu gitu. Karena ini bisa diobati, maksudnya bisa cuci darah gitu kan. Maksudnya kalau misalnya bisa di treatment gitulah ya. Jadi saya kayak ada nggak kepikiran sama sekali bahwa akan meninggal gitu. Nah, pada saat udah cuci darah sekian lama, nah intinya adalah dia masuk rumah sakit pertama kali sampai meninggal itu sekitar 2 minggu gitu. Dan itu pun saya nggak menyangka akan meninggal karena saya akan menyangka itu setelah cuci darah gitu loh. Karena setelah cuci darah ternyata dia nggak bertahan. Jadi kan kadang ada orang katanya dari cuci darah sampai setahun itu kalau bisa bertahan itu akan bertahan lama gitu hidupnya. Tapi setahun itu menentukan gitu. Nah itu nggak sampai setahun, jadi cuma beberapa kali cuci darah, ternyata dia nggak bisa bertahan gitu. Terus akhirnya tiba-tiba meninggal gitu aja gitu. Saya shock sekali gitu dan kaget kayak kenapa Tuhan itu kok bisa terjadi gitu loh. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, yaitu banyak pertanyaan gitu ya di dalam otaknya kita itu, dan perasaannya tuh ya sakit sekali gitu, kayak ditusuk-tusuk pisau gitu ya. Nah ini saya jadi kayak flashback lagi. Nah kehilangan tuh sampai kayak ngapain terus kok aku itu masih diizinkan hidup gitu ya. Terus untuk apa aku tuh kok masih hidup gitu. Apa sebetulnya rencana Tuhan itu untuk hidupku? Waktu itu saya masih nggak tahu gitu ya, maksudnya kenapa kok Tuhan izinkan hal itu terjadi. Setiap hari itu pertanyaan itu cuman kenapa Tuhan, kenapa gitu terus. Nah pada saat saya sedih, kan saya itu di Jakarta cuman berdua sama suami ya. Nah terus waktu itu mama saya tuh nemenin gitu kan, setelah meninggal tuh terus dia nemenin. Mama saya tuh lihat saya tuh menangis tuh setiap hari. Jadi saya tuh setiap saat, setiap detik itu nangis terus, nggak pernah ada waktu nggak nangis gitu. Terus mama tuh bilang gini gitu, kamu ngapain nangis gitu? Kan kamu tahu kan namanya Ronald tuh udah bersama Tuhan, udah nggak sakit lagi. Kamu kenapa nangis terus, bersedih terus gitu? Nah saat itu saya bilang, ya saat ini saya nggak bisa nggak sedih gitu. Saat ini saya nggak bisa nggak nangis gitu. Mungkin suatu hari nanti mungkin bisa, tapi itu bukan hari ini. Gitu. Dan ya menurut saya ya waktu kita sedang berduka ya memang kita harus berduka gitu. Ya memang kita harus nangis, ya kita memang ya kita kan punya perasaan ya, punya emosi. Nggak mungkin kita sedih terus kita nggak nangis gitu ya. Nah tapi kan ada mungkin orang yang nangis nggak dilihatkan, ada yang mesti sampai saya tuh matanya udah bendol nggak karuan, sampai kalau ke gereja itu saya udah malu sebetulnya. Tapi ya gimana lagi ya, namanya mata bendol itu kan nggak bisa ditutupin ya. Nah terus ada satu teman gereja tuh ya, ini kadang orang-orang itu juga agak keterlaluan gitu ya, kalau lihat kita sedih itu ada yang
melihat saya tuh dari bawah kaki sampai atas, terus bilang gini, kamu masih sedih ya gitu. Maksudnya, ya kita harus memahami gitu ya, maksudnya kita tuh bersedih itu dengan sangat gitu. Nah, terus apa namanya? Ya itu pergumulan saya selama sampai kira-kira 3 bulanan gitu ya setelah meninggal. Terus ada satu teman saya ya lumayan deket, saya suka sharing-sharing gitu. Dia bilang, Chris, coba kamu ini ya, tapi saya juga masih bergumul, saya juga berdoa, saya baca, ya bergumul gitu, tapi saya sedihnya tuh nggak bisa hilang gitu. Nah, suatu saat teman saya tuh sempat ngomong satu kalimat gitu, coba kamu mainin piano, saya kan bisa piano ya, mainin piano lagu-lagu yang semangat gitu, lagu yang heroik gitu katanya. Hah, ngapain, aku tuh sudah nggak ada semangat lagi, jadi setiap hari tuh udah nggak ada niatan untuk mau ngapain atau apa, itu udah nggak ada gitu. Terus ini lagi disuruh main piano gitu kan. Terus pas waktu ya akhirnya saya turuti gitu loh idenya itu gitu. Tiba-tiba main apa ya? Terus saya main ada satu lagu nasional apa bisa lupa. Kayak march salah satu lagu marchnya kita lah ya. Nah, terus di situ baru kayak waktu satu kali main kayak oh iya ya, kok kayak ada rasa yang beda gitu loh. Kayak ada rasa sedikit gitu ya, tapi itu sedikit sekali gitu. Nah, tapi terus habis itu dari sedikit itu tiba-tiba ada kayak pencerahan gitu ya. Nah, saya berpikirnya adalah kita ada pengharapan gitu. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu sih sebetulnya semua itu kita tahu gitu loh, bahwa Tuhan itu punya rencana, Tuhan ini. Tapi ketika kita benar-benar menghadapi hal itu kayak ya itu tuh cuma teori gitu loh. Nah, tapi ternyata saya ada satu ayat juga, itu yang juga cukup menguatkan saya, itu di Mazmur 121 itu ya. Itu waktu itu saya juga merasa, Tuhan itu ada di mana gitu loh. Tuhan itu nggak tahu lah saya itu sedihnya kayak apa gitu ya. Itu di situ kan dibilang, penjagamu tidak akan terlelap gitu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi Tuhan itu sebetulnya benar-benar tahu gitu kita sedang ngapain, tapi kadang Tuhan tuh cuma diam gitu. Tapi di dalam diamnya Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita. Jadi kita di saat tertentu ketika Tuhan itu menyadarkan kita, nah disitulah pengharapan dan kayak ada sedikit api gitu ya, kayak sinar secercah harapan gitu. Ternyata Tuhan tuh punya rencana dan kita masih nggak tahu gitu. Rencana Tuhan itu apa, kita nggak tahu. Nah, pada saat yang mama saya bilang, kamu kenapa nangis terus, apa segala macam itu, dia sempat ngomong satu kalimat juga gitu. Kamu masih mau nggak menikah lagi gitu kan. Nah, waktu itu sih saya nggak kepikiran ya mau nikah lagi atau apa, itu nggak kepikiran. Nah, pada saat hatinya itu udah mulai kayak ada pengharapan, ada ini. Nah, waktu itu juga setelah ada aktivitas, jadi waktu di Jakarta itu saya kan masih baru. Jadi saya nggak punya temen, apalagi terus suami meninggal, nggak ada, ya cuman ada di sana tuh kayak cici ipar gitu. Nah, saya akhirnya cari kesibukan gitulah ya, pelayanan ini, pelayanan itu, terus punya temen, terus punya relasi gitu ya. Nah, ketika itulah baru kayak ada kesibukan, jadi nggak terlalu ingat-ingat sampai yang nangis-nangisan terus itu tadi gitu. Nah, karena ada kesibukan, ada pelayanan, ada apa, nah itu juga mendistraksi sebetulnya. Nah, ketika saat itu udah terjadi, saya barusan kayak keinget lagi gitu, maksudnya, oh iya ya, terus saya berdoa, maksudnya Tuhan, kalau Tuhan kasih izin, maksudnya kalau Tuhan masih mengizinkan saya membangun keluarga gitu, saya mau Tuhan, tapi saya nggak tahu siapa orangnya gitu. Karena di komunitas saya waktu itu di gereja, itu kan saya lumayan tua ya, saya lumayan tua. Jadi yang di sekeliling saya itu cuma anak-anak muda gitu, yang masih di bawah saya usianya, dan kalau yang udah di atas saya ya udah berkeluarga juga gitu loh. Jadi saya udah kayak nggak ada pengharapan untuk menikah lagi lah. Tapi saya tuh cuma berdoa aja dan saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya menikah, kirimkan kayak itu loh Tuhan, burung bangau pembawa bayi itu.
kan ada di film kartun itu, burung bangau pembawa bayi. Nah itu Tuhan, aku soalnya nggak tahu ini siapa, nggak ada kayak apa ya istilahnya tuh calon atau apa gitu, nggak ada, semua ya teman-teman rekan sepelayanan aja gitu. Nah tapi ya itu ternyata saudara-saudara saya itu juga mendoakan gitu loh. Mereka juga mendoakan saya, dan salah satunya itu mereka mendoakan waktu itu pas suami saya meninggal itu kan Agustus 2019. Nah, terus ini Bu Verenanya Pak Bara itu, kalau mungkin ada yang tahu, itu kan meninggalnya pas Desember. Nah, pas Desember, saudara-saudara saya itu pas ke Jakarta gitu. Terus dia bilang, mereka bilang ke saya, Kris, kamu tuh seharusnya sama Pak Bara gitu. Padahal itu Bu Verena baru meninggal gitu. Pas kayak kan meninggalnya awal Desember, itu kan berarti kayak pertengahan atau akhir-akhir Desember gitu. Nah, terus mereka bilang, hah, gila kamu, aku kepikiran aja enggak sama Pak Bara ya toh, enggak keinget sama sekali juga. Nah, terus habis itu ternyata saya kan kembar. Nah, kembaran saya tuh ternyata mendoakan dengan ini, benar-benar sungguh-sungguh mendoakan bahwa gimana Tuhan cara mengenalkan Christina dengan Pak Bara gitu loh. Satu di Jakarta, satu di Surabaya gitu. Gimana cara mengenalkannya? Udah cuman sekilas gitu aja gitu loh. Nah, terus singkat cerita, pas Maret itu pas ulang tahun saya, tiba-tiba Pak Bara itu WA gitu ya. WA terus kayak bilang, halo Christina, kamu sekarang di mana? Saya sebetulnya kan tahu dia, tapi cuma sekedar tahu, tapi saya nggak kenal. Tapi saya dulu pernah sekali pelayanan bareng pas KKR Pak Tom, saya pianis kan, Pak Bara yang kayak PIC-nya pemusik gitu. Cuman itu doang gitu, nggak pernah kenal lagi ya. Tapi saya tahu dia hamba Tuhan, apa segala macamnya. Nah dari situ terus akhirnya dia mengutarakan maksudnya gitu, bahwa saya itu mencari istri, bukan mencari pacar dan segala macam gitu. Nah, saya melihat di sini bahwa apakah benar Tuhan itu kirimkan itu gitu loh ke depan, dalam tanda petik seperti burung bangau itu gitu ke depan mata saya, padahal saya tuh nggak kenal sama, nggak deket gitu, dan nggak ada relasi sebenarnya. Nah, ternyata si Pak Bara ini diinfokan sama ini stafnya kita. Jadi stafnya kita waktu itu ada pembicaraan sama Pak Bara, terus mereka bicara, terus si staf ini bilang, Pak Bara apa nggak mau sama Ci Kristina gitu. Kan Ci Kristina juga baru kehilangan. Siapa tahu ada pergumulan yang sama gitu. Nah, terus akhirnya Pak Bara, oh ya coba aku ini WA Kristina gitu. Nah, terus kita ya kenalan gitulah ya. Nah, terus akhirnya kita deket, dan Pak Bara juga kasih tahu anak-anak bahwa mereka juga, Pak Bara butuh pendamping gitu. Nah, dan sekarang ya saya beradaptasi dengan keluarga yang baru, dan saya juga nggak menyangka gitu loh, Tuhan itu ternyata kasih saya itu papa dan anaknya gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, satu keluarga gitu loh, yang selama ini tuh saya inginkan. Tapi mungkin Tuhan memang nggak kasih anaknya itu dari anak saya sendiri, tapi itu tuh sebuah keluarga yang selama ini saya idam-idamkan gitu. Ya itu yang saya nggak menyangka. Saya akhirnya ditarik lagi, Tuhan suruh pulang lagi ke Surabaya, dan karena pengalaman saya sebelumnya saya lama-lamaan long distance gitu, saya nggak mau kayak mengulangi kesalahan gitulah ya dengan melakukan long distance lagi gitu. Jadi ya udah, kalau memang Tuhan menghendaki itu, jadi ya terus saya cepat-cepat waktu itu saya balik ke Surabaya lagi. Jadi saya 2018 itu ke Jakarta, terus 2019 kan suami saya meninggal, terus 2020 itu saya balik ke Surabaya, terus ya kita menikah gitu ya.
Ya, intinya adalah yang saya mau kasih tahu di sini, kita nggak tahu sebenarnya Tuhan rencana apa. Waktu itu saya benar-benar menyangka bahwa Tuhan itu nggak mendengarkan doa saya gitu. Maksudnya Tuhan itu diam. Jadi cuma diam. Tuhan itu izinkan semua kesedihan dan kesusahan itu terjadi atas hidup saya. Tapi Tuhan itu ternyata punya rencana yang dimana saya nggak tahu gitu loh. Apa sebelum saya bisa melewati semuanya itu. Dan di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Ya, itu aja sih. Sekian dari saya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bu Christine untuk sharingnya. Sungguh nggak mudah melewati kedukaan dalam usia yang masih sangat muda, kehilangan suami, dan itu juga waktu itu nggak tahu kan maksud Tuhan apa dan endingnya seperti apa, tapi tetap melekat pada Tuhan itu aja dan tetap berprasangka baik kepada Tuhan, tetap tidak meninggalkan Tuhan itu. Dan semoga pasangan baru ini Bu Christine dan Pak Bara bisa menjadi pasangan yang dipakai Tuhan makin luar biasa. Sore hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Cindy ya, Dr. Gigi Cindy. Saya persilakan Bu Cindy untuk boleh menyampaikan kesaksiannya. Bu Cindy ada ya? Ya, selamat sore, Dr. Ina. Tadi saya diminta untuk doa atau gimana? Diminta untuk sharing dulu. Oh, sharing ini tentang apa? Panjang banget. Apa aja. Baik, terima kasih. Puji Tuhan kalau kita semua boleh sama-sama tempat ini. Saya kalau kumpul di IC3 Filia ini, bawaannya pengen nangis duluan ini. Nangis bersama, nggak apa-apa. Saya kebetulan orangnya agak melo ya. Jadi malu nih. Ya, jadi sungguh IC3 Filia ini di dalam beberapa kali persekutuan yang saya ikuti memberikan kekuatan ya. Padahal secara itu kalau mau dibilang banyak yang katakanlah kehilangan berat di dalam hidup ini ya. Sementara saya ini masih bersuami gitu ya. Kadang-kadang di dalam saya juga melayani, khususnya saya kan bersama sepanjang ini kan, saya kenalkan diri dulu aja. Saya Cindy, kebetulan kami dekat, saya dekat dengan Ibu Paulina yang juga sebagai pelayan di IC3 Filia ini. Ya, kedekatan saya dengan Bu Paulina ini mungkin udah terjalin 20 tahun lalu mungkin ya, bahkan lebih, karena kami dulu sama-sama sepelayanan di GKI Emmaus. Kebetulan suami beliau itu adalah rekan pelayanan dan sekaligus suami beliau adalah mak comblang kami ya, katakanlah. Jadi kami sangat dekat dengan keluarga Bu Paulina ini. Dan pada saat sebelum meninggal, kebetulan suami dari Bu Paulina ini akhirnya bergabung dengan kami untuk bersama-sama melayani sebuah gereja bersama suami saya. Dan saya rasa itu juga bukan satu kebetulan kalau saya setahun atau 2 tahun boleh dekat kembali dengan keluarga almarhum pendeta seniman, suami dari Bu Paulina ini. Dan ternyata banyak maksud Tuhan untuk kami bisa saling menguatkan. Jadi sepanjang Bu Paulina kehilangan saat itu, ini jadi sharing Bu Paulina deh. Sorry Bu Paulina ya, jadi ceritain sedikit. Kami seperti satu keluarga ya, jadi malam itu ketika jam 12 malam, saya itu pas matikan handphone. Jadi biasa saya matikan handphone supaya nggak diganggu ya. Tapi kenapa Bu Paulina teleponnya malam-malam jam 12 malam itu ya. Kemudian teleponnya lewat Pak Andri jadinya karena handphone saya mati, suami saya. Kemudian, Bu Paulina bilang, ini kenapa Pak Seniman enggak napas gitu ya katanya. Terus kami itu cepat-cepat untuk pergi ke tempat Bu Paulina dan aku sambil panggil ambulans dan aku bilang, Bu Paulina, pijat jantung. Karena saya kebetulan juga dokter dan dokter gigi ya Bu Ina.
Jadi tapi kami di gereja pernah ngajarkan BLS, Basic Life Support ya. Jadi teman-teman di gereja itu kalau ada apa-apa kita udah bilang ya, kita saling jaga gitu, misalkan apa gitu ya. Mungkin kapan-kapan diperagakan Dokter Ina untuk teman-teman juga. Ya kalau ada bisa bantu orang untuk apa pijat jantung. Tapi waktu itu mungkin keadaannya udah beda. Pak Seniman memang udah nggak ada. Ya pokok singkat cerita melalui semua itu akhirnya saya deket banget sama Bu Polina dan Bu Polina banyak curhat ya dengan saya. Nggak mudah memang bagi saya ya untuk melayani orang yang kedukaan atau kehilangan. Karena bagi saya itu pasti yang bersangkutan ya dalam hal ini Bu Polina selalu ngomong dalam hatinya, iya kamu nggak ngalami, gampang untuk ngomong. Jadi saya ini harus bijaksana kalau menyampaikan firman atau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan itu harus bijaksana, jangan sampai dia tambah rasa ini klasik ya. Jadi Bapak Ibu dalam membimbing teman-teman yang kehilangan itu bagi saya itu bukan sesuatu yang mudah karena secara ayat firman Alkitab mereka mungkin hafal ya. Jadi Bu Polina itu kadang-kadang bilang, saya ini udah hafal gitu, jangan dikotbahi lagi katakanlah. Tapi bagaimana kita merasakan kehilangan sama-sama. Lebih sering mungkin saya juga diem, iya nangis lah gitu ya. Ya gimana lagi nangis. Tapi saya selalu bilang kita itu harus berdamai sama diri sendiri lah. Semakin kita reaksi, semakin kita nggak mau damai, semakin kita merasa marah sama Tuhan, semakin capek gitu, nggak ada selesainya. Itu jadi menerima diri sendiri, menerima bersyukur itu. Tapi saya tahu itu nggak mudah. Jadi justru tapi kembali lagi di dalam saya melayani, membimbing teman-teman yang seperti ini, saya juga kembali dikuatkan. Dalam arti secara kami masih punya suami atau anak-anak, itu kami memanfaatkan waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu dan jujur aja itu kita semua bersiap akhirnya ya bahwa apapun yang di dunia ini bukan milik kita sendiri dan pada satu kali kalau Tuhan panggil ya ini katanya harus siap. Tapi pasti ibu-ibu di sini nyangkal ya gini. Iya kamu gampang ngomong. Kalau kenyataan ya susah kayak gitu ya. Iya saya sadar itu. Dan itu kita berproses terus. Dan gunanya ada persekutuan ini, ada filia ini, ada teman-teman sepelayanan. Itu pasti manfaatnya sangat besar. Kita saling saling mendoakan. Karena saya tahu nggak mudah kalau itu marah mungkin sama Tuhan. Nah, itu buat kita yang di sini ini persekutuan ini sangat menguatkan. Jadi buat teman-teman semua, kita di sini saling mendoakan. Jangan meninggalkan persekutuan ini bagi saya ini luar biasa. Saya apalagi menyaksikan kesaksian Bu Ina ya. Jadi kadang-kadang hampir aku bilang sama Paulina, Bu Ina lebih levelnya lebih tinggi dari dirimu ya. Tapi bagaimana Bu Ina menyaksikan imannya bisa melalui semua ini, itu luar biasa. Jadi mari kita di sini saling mendoakan dan saya percaya kita semua dimampukan. Ya, gitu Dokter Ina yang bisa saya saksikan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Dokter Gigi Cindy. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Minta Dokter Gigi Cindy juga untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Vikaris Bara. Minta Dokter Gigi Cindy untuk pimpin kita di dalam doa untuk masuk di dalam firman Tuhan. Ya, baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan bagi kami. Ini bukan suatu kebetulan ketika kami boleh berkumpul saat ini. Kami percaya Tuhan mau melawat setiap kami. Tuhan mau memberkati setiap kami melalui persekutuan Natal Filia pada sore hari ini. Terkhusus kami berdoa buat Vikaris Bara yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sendiri yang Engkau nyatakan melalui hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyaksikan atau mengabarkan firman Tuhan yang tak terbatas. Berikanlah kami hati yang siap Tuhan,
sebagai tanah yang subur untuk boleh kami bertumbuh di dalam firman Tuhan ini. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan firman saja. Berkati semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan sendiri yang melawat setiap kami dan menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Bara. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan IC3 sekalian. Ya, saya bersyukur bisa berbagian untuk pelayanan firman. Sebelumnya sempat ngobrol dengan Ibu Erika. Kemudian saya chatting dengan Ibu Paulina juga. Nah, Ibu Paulina rupanya juga pernah mengajar di tempat sekolah di mana anak saya berada gitu ya. Nah, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Saya kalau bisa sharing sedikit, istri saya meninggal karena kanker setelah kami menikah selama 11 tahun. Dan hadiah di dalam ulang tahun pernikahan kami adalah saya memberikan kantong plasma darah saya kepada istri saya waktu itu sakit, terbaring keluar masuk ICU, di RKZ sampai suster sudah kenal kami semua gitu. Jadi itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan kami waktu itu. Jadi saya berikan plasma darah saya gitu, saya ke PMI pada waktu itu. Lalu 11 tahun dia kemudian bergumul selama 2 tahun kena kanker payudara. Waktu ketahuan sudah terlambat stadium 3B. Lalu istri dipanggil oleh Tuhan dan saya sangat memahami arti kehilangan, khususnya waktu itu setelah Desember, istri dipanggil tanggal 7 Desember 2019. Waktu istri ada, setelah dia meninggal banyak sekali jemaat dan sebagainya yang memberikan penghiburan gitu ya. Nah, itu saya masih merasa banyak penghiburan. Tapi begitu sudah mereda, orang-orang sudah mulai tidak menghibur. Januari masih tertolong gitu. Begitu masuk bulan Februari saya sangat menderita. Karena setelah anak-anak tidur, saya biasa nonton TV. Dan celakanya di TV itu adalah hari-hari Valentine. Jadi dapat Bapak Ibu bayangkan yang saya setel waktu itu adalah film-film romantis. Saya salah channel gitu ya. Jadi saya puternya malah channel-channel yang bikin mellow. Jadi benar sekali kita di dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya mengalami satu hal yang saya pribadi alami adalah saya self pity. Saya suka sekali untuk mengasihani diri saya sendiri begitu. Lalu waktu saya makin merenungkan, saya menyadari bukankah kehilangan yang saya alami itu semacam penderitaan, tapi tidak lebih besar daripada penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mau dikatakan siapakah manusia yang paling menderita di dalam dunia ini, kita semua menderita. Dan kita semua yang di dalam Zoom ini, kita persekutuan di dalam penderitaan. Sama-sama pernah menderita. Ada yang mungkin sudah menikah lagi, mungkin ada yang belum, dan mungkin ada yang mungkin tidak memperoleh pasangan bahkan ya. Tapi tidak ada yang lebih menderita daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan saya mendapatkan 2 kalimat. Yang pertama adalah perkataan dari seorang rekan atau hamba Tuhan, kelihatannya senior. Dulu dia mengatakan begini, kalau Tuhan sedang membentuk kita, jangan meronta-ronta. Jadi dia bilang kalau Tuhan sedang membentuk kita, jangan meronta-ronta. Jadi rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi memang itu ada waktu pembentukan Tuhan. Pertama, jangan meronta-ronta. Tapi kedua adalah perkataan dari Rasul Paulus dalam kitab Filipi. Dia bilang, yang ku kehendaki ialah aku boleh mengenal Kristus dan bersekutu di dalam penderitaannya, supaya aku juga boleh beroleh bagian dalam kebangkitannya. Nah, saya yakin cara kita dibuat semakin serupa dengan Kristus adalah melalui penderitaan. Karena Kristus Tuhan kita pun tidak dikecualikan dari penderitaan. Maka hak istimewa orang Kristen adalah boleh menderita bukan karena dosa, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, saya yakin sekali karena Rasul Paulus sudah mengatakan itu, dia menghendaki justru bukan hal yang nyaman yang baik, bersekutu dalam penderitaan dengan Tuhan. Dan salah satu bentuk penderitaan yang kita semua alami adalah kehilangan pasangan kita.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan, bukan manusia yang bisa menghibur kami, tapi hanya Tuhan. Dan biarlah Engkau beri hamba-Mu kemampuan untuk bisa membagikan firman kepada rekan-rekan di dalam persekutuan ini, dan berkatilah waktu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saya akan mengajak kita nanti untuk napak kilas melihat beberapa bagian dari firman, tetapi saya akan berbicara tentang sukacita Natal, dan saya akan masuk dari bagian firman Tuhan yang saya yakin kita semua sudah kenal dan kita sudah tahu, yaitu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, Injil Lukas pasal yang kedua. Saya akan baca dari ayat 9, 10 sampai 12, kemudian ayat 20. 9 sampai dengan ayat ke-12, kemudian ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka lihat, mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, saya mengajak kita juga, saya akan bacakan juga beberapa bagian yang lain, yaitu dari Lukas pasal yang pertama ayat 41. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu saya lanjut 46, 47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saya akan loncat lagi dalam Lukas pasal yang kedua. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya loncat-loncat ayat ini. Berikutnya adalah Lukas pasal kedua ayat 25. Adalah seorang di Yerusalem, seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lalu saya akan lanjut di dalam ayat 28 dan 29, 30. Ia menyambut anak itu, jadi Simeon menerima Yesus yang baru berumur 8 hari, menatangnya, menggendongnya ya. Kemudian sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Kemudian ini yang mungkin lebih sesuai konteksnya dengan kita, yaitu ayat 36 sampai dengan 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, terakhir adalah Matius pasal kedua, saya akan bacakan. Matius pasal kedua, ayat pertama, ayat kedua, kemudian ayat 10 dan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan,
dan mur. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa persamaan semua orang yang tadi saya sebutkan ini? Orang-orang yang tadi sempat kita lihat ya sekilas di dalam berita Natal ini, persamaannya adalah mereka adalah orang-orang yang bersuka cita. Mereka adalah orang-orang yang bersuka cita waktu bertemu dengan bayi Yesus. Nah, sekarang sebelum masuk kepada sukacita mereka, kira-kira kita bersuka cita itu karena apa? Saya mencoba mencatat beberapa hal yang mungkin ada yang bisa menambahkan yang lain. Tapi saya menduga ya, orang bisa bersuka cita karena mungkin dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ada juga orang yang misalnya lagi masa-masa begini. Kemarin saya lumayan senang waktu saya pergi ke toko sepatu, ternyata ada sepatu kulit diskonnya sampai 70% dan harganya sangat tidak masuk akal murahnya, lalu saya dapat. Nah, itu bisa jadi sukacita pertama, dia dapat barang diskon. Biasa kan Natal menimbulkan sukacita karena bisa belanja juga. Misalnya, itu yang pertama. Lalu mungkin saja ada orang yang sudah lama tidak punya anak. Berdoa dapat anak. Atau tadi misalnya ada yang sharing lama tidak punya pasangan, kemudian dapat jodoh. Atau mereka yang lama tidak dapat kenaikan jabatan, lalu naik jabatan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak dapat keuntungan, yang tidak punya anak, yang tidak mendapatkan pasangan, bahkan kehilangan pasangan, yang tidak dapat kenaikan jabatan, dan seterusnya. Dia kekurangan uang dan seterusnya. Tidak bisakah mereka bersuka cita kalau mereka tidak memiliki itu semua? Jadi mereka tidak punya jabatan, tidak punya anak, tidak punya pasangan, ekonominya sulit. Apalagi kalau dia jadi single parent, sebelumnya bergantung pada pasangannya, kemudian sekarang mendadak harus bekerja dan kehilangan segala sesuatu. Apakah mereka bisa bersuka cita? Nah, sebelum saya lanjut, saya juga mencatat beberapa hal yang menjadi lawan dari sukacita itu apa? Ada beberapa hal. Di dalam Matius pasal 2 ayat 3, waktu para Majus datang, lawan pertama dari sukacita adalah keterkejutan. Yang terkejut adalah Herodes dengan seluruh Yerusalem. Mereka sama sekali tidak siap kalau ada raja Yahudi yang baru yang lain selain Herodes. Jadi dia terkejut, dia tidak siap. Sama seperti Maria juga dalam Lukas 1 ayat 29. Maria juga terkejut mendengar perkataan salam dari malaikat Gabriel. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut. Jadi dua-dua orang ini tidak siap. Maria tidak siap dikasih salam, artinya apa? Herodes yang horsepower syndrome itu takut kalau ada raja yang baru. Dia terkejut, dia tidak siap waktu Majus bilang itu. Itu yang menjadi lawan. Kemudian Maria juga mengalami bukan cuma keterkejutan. Maria bertanya dalam hatinya apa arti salam itu. Jadi lawan dari sukacita, selain keterkejutan juga bisa kebingungan. Lalu bisa juga ketakutan. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 9, waktu malaikat turun pertama kali kepada para gembala tidak siap, para gembala ketakutan. Para gembala mengalami ketakutan. Kenapa? Karena mereka ada kenajisan, mereka ada dosa. Mereka mengalami ketakutan. Lalu berikutnya, waktu seharusnya ada sukacita, juga bisa terjadi kesedihan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 16 sampai 18, setelah Herodes tahu dia tanda kutip diperdayai oleh para Majus, lalu dia kirim pasukannya ke Bethlehem untuk bunuh semua bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Jadi pada waktu Natal pertama, hal-hal ini yang terjadi. Memang ada yang bersukacita, tapi ada yang terkejut, ada yang tidak siap, ada yang bingung, ada yang ketakutan, ada yang menimbulkan kesedihan karena pembunuhan dari Herodes atas bayi-bayi itu. Lalu kalau yang tadi kita baca juga, Simeon mengatakan anak ini akan membangkitkan banyak orang, tetapi juga akan menjatuhkan banyak orang dan akan menimbulkan perbantahan. Jadi bayi Yesus, memang dia lahir. Yesus memang datang. Tapi waktu Yesus datang, dia akan menimbulkan perbantahan. Dia akan menjatuhkan banyak orang. Jadi selain orang bersukacita pada waktu Natal,
Orang bisa terkejut, orang bisa bingung, orang bisa ketakutan, bisa ada kesedihan, bisa ada yang tersandung, dan bisa ada yang menimbulkan perbantahan, tidak menerima Kristus. Nah, inilah yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita baca orang-orang ini yang menjumpai Tuhan Yesus, saya kalau mau urut ya secara kronologis urutan waktu, mereka yang bersukacita itu pertama Elisabet, lalu Maria, lalu nanti Zakaria, lalu para gembala, lalu Simeon, kemudian Hana, dan yang terakhir orang Majus. Nah, kita lihat secara singkat satu persatu. Elisabet dikunjungi oleh Maria, saudara sepupunya. Elisabet dikunjungi dan bayi Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan Elisabet itu bersukacita. Bayinya itu melonjak karena Tuhan datang walaupun masih dalam kandungan. Elisabet bersukacita karena Maria yang mengandung Tuhan, juru selamat yang menjadi manusia itu datang mengunjungi dia. Maka respon dari Elisabet adalah dia memuji Tuhan. Dia sudah tua. Jadi waktu itu Elisabet sudah tua. Maria menyanyikan lagu yang terkenal disebut Magnificat. Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria ini tidak mudah dia untuk bersukacita. Kenapa? Pertama, dia miskin. Kedua, akan menjadi aib bagi dia karena dia hamil sebelum menikah. Dan pasti itu diketahui. Bahkan Yusuf pun berniat menceraikan dia diam-diam supaya tidak mempermalukan dia. Tetapi dia sudah ketahuan hamil di luar nikah. Nanti di kemudian hari orang Yahudi itu pernah dengan kasar berkata kepada Tuhan Yesus, kami bukan anak haram. Ya, jadi kami keturunan Abraham, kami bukan anak haram. Diduga itu adalah satu pelecehan kepada Tuhan Yesus yang mengatakan, kamu anak haram, kamu nggak diketahui kok papamu siapa, mamamu hamil di luar nikah. Jadi Maria sebetulnya tidak punya alasan untuk bersukacita dalam hal itu. Karena dia mungkin dia dituduh sama orang-orang Yahudi dan sebagainya. Dia itu punya anak haram. Bapaknya tidak jelas terus ngaku-ngaku dari Roh Kudus. Gitu. Tapi Maria bilang, aku bersukacita karena Allah juru selamatku. Dia bersukacita karena juru selamat. Dia miskin, dia mungkin mendapat olokan orang. Sepupunya si Elisabet itu bersukacita walaupun dia sudah tua, tidak punya anak, walaupun dia tidak terlalu dikenal, tetapi dia bersukacita karena dikunjungi. Lalu Elisabet juga bersukacita nanti ya di dalam ayat ke-58 setelah dia punya anak. Nah, dia bersukacita karena Yohanes Pembaptis akhirnya lahir dan rahmat Tuhan yang begitu besar kepada mereka, maka orang-orang di sekitar Elisabet juga bersukacita. Waktu itu berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu Zakaria. Zakaria berbeda dengan Maria. Maria bingung tetapi percaya. Zakaria walaupun orang saleh, dia bingung tetapi dia tidak beriman, dia tidak percaya. Malaikat memberikan hukuman. Zakaria menjadi bisu pada waktu diberitahu dan dia tidak menerima, dia tidak percaya. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, kata malaikat kepada Zakaria. Tetapi Zakaria juga bersukacita, ayat 64. Waktu menuliskan nama anak yang baru lahir itu Yohanes. Lalu mereka heran semuanya, terbukalah mulutnya, lalu dia mulai berkata-kata dan memuji Allah. Ini adalah respon sukaria dari Zakaria. Dia memuji Allah. Lalu kemudian dia mengetahui bahwa Allah melawat umatnya. Dalam ayat 68, Lukas pasal pertama, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab dia melawat. Bahasa Inggrisnya visit. Tuhan mengunjungi umatnya, membawa kelepasan baginya. Sukacitanya adalah karena dia dikunjungi oleh Tuhan. Jadi Yohanes jadi pembuka jalan, dia sudah tua, Tuhan pakai dia. Lalu berikutnya, ini urutannya, gembala. Gembala bersukacita. Dan respon mereka adalah mereka memuji Allah. Karena pertama mereka dapat kabar gembira yang paling, boleh dikatakan paling pertama waktu Tuhan Yesus lahir, yang paling pertama dapat kabar gembira itu para gembala. Tidak diduga-duga sama sekali, lalu dikasih begitu aja. Mereka dapat kabar gembira tentang juru selamat Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Lalu kemudian mereka dikasih tanda dan tanda yang orang umum pasti tidak akan mau percaya.
Kamu akan lihat bayi dan ada di palungan. Sebagai gembala mereka pasti bahasa Jawanya sudah kulino sama namanya palungan. Mereka tahu baunya, mereka tahu tempat binatang dan sebagainya. Sehingga waktu mereka disuruh datang ke sana, mereka tidak terlalu ragu. Tuhan Yesus ada di palungan. Aksesnya bisa siapa saja, khususnya masyarakat yang ekonomi paling lemah dan mereka yang paling secara sosial paling rendah, gembala. Bisa datang dan kemudian mereka bertemu dengan bayi itu. Mereka menceritakan berita malaikat itu kepada Maria dan Yusuf. Dan mereka bersukacita pulang memuji Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar itu sesuai dengan yang dikatakan kepada mereka. Sukacita para gembala adalah perkataan firman Tuhan itu sesuai dengan yang dikatakan mereka mengalami. Janji Tuhan itu betul-betul terjadi. Lalu Simeon. Simeon ini sudah tua. Dia menantikan penghiburan atas Israel. Nah, ada tafsiran yang mengatakan Simeon ini adalah anaknya Rabi Hillel yang terkenal itu. Dan dia adalah papanya Gamaliel yang menjadi gurunya Rasul Paulus. Jadi rabi-rabi besar. Seharusnya Simeon ini secara jabatan juga terkenal. Tetapi kenapa Simeon tidak naik jabatan? Nah, ada dugaan dia agak dikucilkan di antara para rabi karena dia menerima Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Jadi karena tafsiran dia bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, Simeon itu tanda kutip tidak terlalu menonjol, tidak terlalu diangkat. Nah, hari ini kan juga kita tahu sendiri di Indonesia kadang-kadang ada orang yang kesulitan untuk naik jabatan kalau dia bukan dari tanda kutip agama tertentu dan sebagainya. Saya dengar ada rekan-rekan mahasiswa yang kalau dia mau ambil S2 kedokteran di universitas di mana begitu, dia sulit sekali untuk ambil spesialis kalau dia bukan dari agama tertentu dan sebagainya. Jadi inilah yang terjadi. Kelihatannya Simeon itu sudah tua dan secara jabatan dia tidak dapat. Jadi agak berbeda dengan Herodes yang sudah punya jabatan, horsepower syndrome, ketakutan. Simeon tidak menantikan jabatan. Simeon menantikan Tuhan siang dan malam. Simeon menantikan penghiburan atas Israel dan kebahagiaan dia adalah kalau janji Tuhan digenapi, yaitu dia dapat melihat Tuhan sebelum dia mati. Sehingga waktu dia ketemu bayi Mesias itu, dia datang dan dia ngomong, ini bahasa kasarnya, Tuhan, aku sekarang mati udah boleh Tuhan. Aku sudah lihat Tuhan, sudah cukup. Aku sudah melihat keselamatan daripada Engkau. Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa, bagi umat Israel. Simeon bersukacita atas hal itu. Lalu Hana. Nah, ini sorry ya, saya bukan mau mengorek-ngorek kita. Hana itu paling mirip dengan kondisi kita semua. Ya, para single atau mereka yang pernah single karena kehilangan pasangan. Hana cuma menikah selama 7 tahun bersama suaminya. Dia juga dari suku Asyir. Suku Asyir itu adalah suku yang ada di sebelah utara Israel. Jadi Israel itu kan kita tahu pada waktu masa terpecahnya mereka itu ada 2 Israel di sebelah utara dan selatan. 10 suku utara dan 2 suku di selatan. Asyir itu nanti kan bersama dengan suku di selatan, daerah Samaria dan ke atas itu adalah mereka yang dibuang ke Asyur. Boleh dikatakan suku yang hampir punah. Tetapi ada Hana, seorang yang nabi, sudah sangat lanjut umurnya. Lanjutnya berapa? Dikatakan umur 84 tahun. Dia cuma sempat menikah selama 7 tahun bersama suaminya. Dan kalau dicatat begini, saya menduga dan sangat masuk akal bahwa dia tidak pernah menikah lagi setelah itu. Sampai mati dia 84 tahun. Dia tidak punya pasangan lagi. Tetapi dia menantikan Tuhan siang dan malam beribadah. Persis seperti Simeon. Simeon ada penafsir yang saya baca mengatakan mungkin dia 100 lebih, ada mungkin 112 atau berapa. Jadi sama-sama orang tua, sama-sama tidak menonjol di dalam masyarakat. Oke, Hana mungkin masih dianggap menonjol ya, karena dia ini nabi. Ada dugaan karena kesalehan dia di bait Allah dikasih semacam ruang khusus gitu. Dia boleh berdoa, dia boleh berpuasa di situ, dia boleh menantikan Mesias. Sudah sangat lanjut umurnya, janda 84 tahun. Kita tidak dituliskan dia menikahnya itu umur berapa. Tapi 84 tahun. Asumsilah kalau dia menikahnya terlambat umur 40, misalnya begitu ya. Dan tidak dicatat juga dia punya anak.
Jadi mungkin 40 dia menikah, 47 suami meninggal, ya kalau dia 47 sekarang 84, ya kita hitung aja. Sekitar 40 tahun kurang kan berarti kan. Itu Hana yang demikian ini, dia menantikan Tuhan. Tidak dikatakan dia menantikan pasangan. Dia menantikan Tuhan beribadah siang dan malam. Dan pada waktu dia ketemu Yesus yang bayi yang umur 8 hari itu, sama seperti Simeon, dia mengucap syukur kepada Allah. Dia berbicara. Nah, sekarang dia bukan cuma mengucap syukur, dia bersaksi. Bersaksi, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang menantikan. Ini udah datang orangnya, ada di sini di bait Allah. Saya sudah doa dan Tuhan sudah kabulkan. Dia nggak pernah menantikan hal yang lain, dia menantikan Mesias. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekarang saya agak personal, saya bicara ya. Kalau saya kaitkan diri saya dengan Hana, ya. Saya bilang sama anak-anak waktu pasangan saya tidak ada, gitu ya. Papa ini sulit, ya, karena Papa harus masak untuk kalian, ya. Papa harus jaga kalian. Dan anak saya kan ada satu yang pertama perempuan, sudah datang bulan juga, dia ada masalah-masalah perempuan dan sebagainya. Saya merasa agak kesulitan kalau saya sendirian, saya butuh pasangan. Maka saya bilang kepada mereka, bagaimana kalau misalnya Papa menikah lagi, kalian punya ibu yang baru dan sebagainya. Dan dalam anugerah Tuhan, anak-anak setuju dan relasi dekat dengan ibu yang baru. Tapi apakah berarti saya lebih rohani daripada Bapak Ibu sekalian? Tidak tentu, Bapak Ibu. Tidak tentu. Kadang kita menilai kerohanian seseorang itu kita pikir kalau dia berdoa minta sesuatu segera dijawab, itu berarti dia mungkin Tuhan kabulkan dia karena relasi lebih rohani. Tapi ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Stephen Tong, dia mengatakan kalau doa kita dijawab, ya terlalu maksudnya kalau jangan pikir karena doa kita sering dijawab, dikabulkan sama Tuhan, itu kita lebih rohani. Bisa jadi karena imanmu lebih lemah, makanya Tuhan kabulkan doamu segera. Nah, kalau saya sudah refleksi begini, saya mesti mengatakan tidak tentu iman saya, meskipun saya seorang hamba Tuhan, lebih kuat daripada Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang dikasih waktu penderitaan lebih lama. Ada orang yang mengalami kehilangan lebih lama. Ya, kita nggak sendirian kalau kita baca ayat ini. Hana, sekali lagi tidak dicatat dia kehilangan suaminya kapan. Tapi dia umur 84 tahun, jadi saya duga pasti sudah lama. Berapa puluh tahun dia tidak punya pasangan. Dia cuma menantikan Tuhan. Dan dalam banyak kasus ya Bapak Ibu ya, harus jujur diakui, yang lebih kuat untuk bertahan tidak punya pasangan setelah pasangannya nggak ada, itu biasanya kaum wanita, betul kan? Yang lebih bertahan. Lalu seorang hamba Tuhan pernah ngomong, karena memang natur wanita itu penolong. Pria itu yang ditolong. Maka pria butuh pertolongan. Saya mencoba, tapi saya rasa saya tidak sanggup. Saya belajar memasak buat anak-anak saya. Memang saya bisa begitu ya. Saya memikirkan tiap hari mereka harus makan apa. Saya harus ngajarin. Waktu Zoom sekolah saya sangat kesulitan. Saya sampai hutang pelajaran tuh banyak sekali sama anak kandung saya yang laki-laki itu. Lalu kemudian ketemu Christina dan puji Tuhan dia adalah mantan guru. Pernah mengajar selama 11 tahun. Lalu Tuhan bantu anak saya itu dari pagi sampai malam kerjakan semua tugas Zoom. Sampai Tuhan mengerti kelemahan saya. Maka saya diberikan pasangan. Tetapi kadang-kadang ada yang Tuhan tidak jawab lama sekali. Karena Tuhan tahu ada orang-orang tertentu diberi masa kesedihan dan kesulitan lebih lama. Dan saya menyadari betul ya, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, yang doanya lama dijawab, nanti pada waktu Tuhan kabulkan betul-betul, itu juga sukacitanya jauh lebih besar daripada mereka dijawab cepat. Amin. Itu bangsa Israel sudah ngalami. Tunggu Mesias ribuan tahun. Mereka sudah ngalami di perjanjian lama. 400 tahun diperbudak. Lama sekali tunggu. Setelah tunggu Musa lahir. Itu pun masih harus tunggu sampai Musa umur 80 baru mereka bisa keluar. Yang namanya jawaban Tuhan. Itu seringkali dalam Alkitab tidak cepat. Tidak bisa kita dikte Tuhan maunya kita jawaban cepat. Apa? Dan yang jelas Tuhan
Tuhan tahu betul membentuk kita serupa dengan Kristus melalui penderitaan. Sehingga kalau kita mau mengatakan sukacita dari orang-orang yang kita sebut ini, itu tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi mereka, para gembala, tidak dibatasi oleh kondisi sosial mereka, ya Maria, Yusuf, tukang kayu, tidak dibatasi oleh kondisi, apalagi ya, kondisi ya mereka yang tua yang tidak punya jabatan, mungkin seperti Simeon, atau Hana dan Zakaria, ya salah satu dari sekian banyak imam yang tunggu undian kapan mereka bisa pelayanan, bukan orang-orang yang menonjol. Lalu yang terakhir, last but not least, Majus. Majus itu perjalanan, ada mengatakan antara 800 sampai 1.500 km menuju ke Yudea. Mereka tersesat karena bintang, mereka pikir kalau raja pasti lahir di ibu kota dan di istana. Salah mereka. Mereka tibanya di istana, bukan istana. Mereka bukan ketemu raja, mereka ketemu serigala. Serigala yang post power syndrome itu, si Herodes. Dan Herodes terkejut, mungkin bintangnya mati waktu itu. Jadi mereka tidak bisa lihat lagi itu ada di mana. Mereka datang niatnya mau menyembah raja. Kalau kita lihat sama sekali tidak dicatat Majus itu menyembah Herodes. Tidak ada sama sekali. Majus cuma mau menyembah Yesus. Sama sekali dia. Dan dia tidak bersukacita sebelum dia menyembah Yesus. Sebelum dia ketemu Yesus, dia nggak ada sukacita. Sukacita mereka sejati perjalanan 1.500 km bolak-balik, berarti ya antara 1.600 sampai 3.000 kalau bolak-balik. Sekitar 2 tahun, kalau kalikan 2, 4 tahun. Itu sudah bisa gelar STH, sarjana itu. Sudah bisa selesai satu gelar sarjana Majus kalau dia mau bolak-balik. Sudah selesai. Dan mereka sama sekali tidak ada sukacita lain kecuali mereka ketemu bintangnya nyala lagi. Nah, tiba di Bethlehem sampai mereka menyembah Yesus. Sementara yang dekat, yang kira-kira cuma 9,5 sampai 11 km, itu dari Yerusalem mau ke Bethlehem, malah nggak menyembah. Yang lebih ngerti firman Tuhan, yang tahu Yesus dilahirkan dari kitab Mika pasal 5. Sekali-kali, bukan yang paling kecil. Mereka yang ngerti firman Tuhan malah nggak mau datang menyembah. Malah nggak, jadi sengaja tidak mau menyembah. Ya, orang Farisi, ahli Taurat nggak menyembah. Herodes nggak menyembah. Yang cuma tahu sedikit, bahkan bukan dari firman Tuhan. Cuma dari bintang, itu pun orang kafir. Jadi Tuhan membelokkan mereka yang tadinya mungkin menyembah bintang, jadi menyembah raja yang benar. Mereka nggak bersukacita sebelum ketemu bintang itu, kemudian mereka menyembah. Jadi latar belakang kafir pun tidak menghalangi untuk bersukacita kalau Tuhan sudah bukakan jalan. Tuhan sudah bukakan jalan. Maka respon mereka adalah mereka persembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan Kristus adalah raja. Kemenyan itu yang dibakar imam sebagai umpan menaikkan doa. Dan mur adalah biasa untuk orang yang sudah mati. Jadi persembahan yang demikian itu diduga, dan saya yakin sekali itulah biaya perjalanan Tuhan Yesus sampai dia dewasa yang dibawa ke Mesir. Karena dia harus lari ke Mesir. Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Persembahan mereka cuma burung tekukur kok. Jadi waktu lahir bayi itu kan 8 hari. Dan jangan salah, waktu Tuhan Yesus sudah kira-kira umur 2 tahun. Yesus bukan bayi lagi, dia bukan di kandang lagi waktu Majus datang. Dia sudah umur kira-kira 2 tahun dan sudah di dalam rumah. Sehingga gambaran yang mengatakan kalau Majus dibarengin sama gembala di dalam satu gambar itu salah. Waktu bayi Yesus lahir, itu yang ada cuma gembala. Majusnya itu baru datang 2 tahun kemudian, Yesus sudah jadi anak di dalam rumah. Dan mereka waktu kasih persembahan itu sampai Tuhan Yesus besar, nggak tahu kira-kira umur berapa. Nanti dia balik, dia tidak berani kembali ke wilayah selatan. Dia naik ke utara, dia tinggal di Nazaret. Maka Yesus sebut sebagai orang Nazaret. Dia biaya hidupnya dari mana? Ya dari Majus. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi di balik semua penderitaan dan kesulitan dan pergumulan itu ada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu Mesias dinyatakan. Ini bukan cerita tentang kita, Bapak Ibu sekalian. Semua penderitaan kita adalah untuk menggenapkan apa yang masih kurang dalam penderitaan dalam tubuh Kristus. Itu Alkitab katakan. Kenapa kita setelah percaya harus menderita? Memang demikian.
Jangan percaya kepada kekristenan palsu yang mengatakan, mengajarkan, percaya Yesus tidak ada penderitaan. Omong kosong. Kita semua mengalami. Mereka yang ngomong itu silakan ngomong sama kita, ya kan? Kalau kita benar percaya Tuhan, pasangan kita diambil kok. Itu artinya memang Tuhan mengizinkan. Apakah berarti kita nggak beriman? Tidak, kita beriman. Nah, sekali lagi, justru karena Tuhan tahu kita membutuhkan penderitaan untuk menjadi serupa dengan Kristus, Dia tidak meniadakan itu. Tidak meniadakan itu. Saya kalau sharing sedikit ya, almarhum istri saya itu paling takut dengan sesak napas. Karena dia pernah lihat ada rekan jemaat, dia dampingi sampai flat line, dia lihat napas satu-satu dengan susah sekali. Kalau saya tidak salah juga kena kanker yang sama dengan seperti istri saya. Oh, dia ngomong waktu itu kalimat pada saya, dia bilang, saya paling takut kalau mati sesak napas. Jujur ya Bapak Ibu sekalian, itu yang dialami dia waktu di ICU. Saya lihat sendiri napasnya itu, satu persatu, sampai last breath, sampai dipanggil napas terakhir. Saya lihat, apa yang paling takuti itu yang dikasih. Jangan berpikir ya kalau kita beriman dan iman kita mau naik kelas, berarti apa yang kita minta tidak terjadi, Tuhan tidak kasih. Terbalik. Siapa yang lebih beriman daripada Tuhan Yesus? Siapa yang lebih beriman daripada Rasul Paulus? Tuhan Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Diminum sampai habis sama Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga 3 kali berdoa. Minta duri dalam daging dicabut daripada dia. Oh, tapi dicabut. Tidak. Tetap. Maka Rasul Paulus tulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Itu adalah ayat yang saya pasang di batu nisan istri almarhum. Aku lebih suka berada dalam kelemahan sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Saya tidak akan sugarcoating, saya tidak akan ngomong hal yang membelai-belai Bapak Ibu sekalian, tapi saya akan mengatakan Tuhan izinkan penderitaan bagi kita sekalian supaya kuasa Tuhan ternyata sempurna. Dan kadang-kadang memang kita dibiarkan sama Tuhan. Jangan meronta-ronta. Saya memang sempat mengalami. Saya mungkin tidak sekuat Bapak Ibu sekalian, makanya saya bisa menikah lagi. Mungkin. Tapi ada orang-orang tertentu ya, seperti Hana. Anak dari Fanuel. Nabi dari Asyir itu. 84 tahun tidak punya pasangan lagi. Mungkin ada yang dapat, mungkin ada yang tidak. Kita tidak perlu iri sama mereka yang sudah dapat. Kita juga tidak perlu merasa, oh saya lebih rohani. Tidak. Tuhan punya jatahnya masing-masing buat setiap orang. Tapi satu hal yang pasti adalah kalau Tuhan mau meningkatkan kerohanian seseorang, itu hampir boleh dikatakan tidak pernah tanpa penderitaan. Jangan percaya pada kekristenan palsu yang mengatakan tidak akan. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mau menjadi muridku, mengikut aku, dia harus tangkal diri, pikul salib ikut aku. Ada kematian. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Saya dulu nggak terlalu suka sama ayat itu, dan saya yakin banyak orang Kristen juga kalau baca kan suka baca ayat yang berkat kan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan misalnya Filipi 1:29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Kita pikir karunia Tuhan itu cuma bisa kita percaya, oh dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, selesai. Tidak. Kita juga dikaruniakan untuk menderita. Maka kita harus menyambut penderitaan itu dengan ini anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan. Yang ku kehendaki, kata Paulus, aku menghendaki hal itu. Menghendaki aku boleh mendapatkan penderitaan bersama dengan Kristus, ya, supaya aku juga boleh dikaruniakan kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Itu perkataan Rasul Paulus. Maka orang-orang ini yang tadi kita baca, hal-hal yang tadi kita sebut, tidak ada satupun yang menghalangi mereka untuk bersukacita. Tidak ada satupun. Masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah sosial ekonomi, ya masalah nggak punya anak. Ya sekali lagi, Hana yang tadi disebut, dia cuma disebut sebagai janda. Tidak disebut dia punya anak. Kemungkinan juga enggak. Simeon tua. Ada orang-orang yang tua. Gembala miskin. Dan kalau kita baca terus Alkitab, ya kelihatannya statusnya nggak berubah tuh. Elizabeth ya tetap begitu, punya anak cuma 1, dipenggal lagi. Apakah dia punya anak lagi? Dia ada tua, nggak dicatat doang sama Alkitab. Kemungkinan dia nggak punya anak lagi. Maria, pedang akan menusuk
hatinya, kata Simeon, betul-betul dia lihat Yesus mati di atas kayu salib, tertusuk dia. Dia bingung dari masa statusnya nggak berubah, dia nggak langsung jadi kaya setelah dipercaya Tuhan Yesus. Tetap, bahkan Yusuf kemungkinan mati tidak lama setelah itu, karena nanti dibawa kayu salib, Maria itu nanti sama Yohanes, Yusufnya nggak tahu kemana. Zakaria, imam yang sudah tua, ya udah mungkin dia begitu-begitu aja. Gembala nggak dicatat dia berubah jadi apa sih? Jadi bos gembala gitu, enggak. Tetap Simeon ya tetap benar dan saleh. Dia udah ketemu Tuhan, ya mungkin nggak berapa lama lagi dia meninggal. Hana umur 84 tahun sudah tua, juga nggak dicatat perubahannya. Orang Majus, nah orang Majus mungkin ada perubahan. Dari yang kafir menjadi percaya Tuhan Yesus. Tapi sama tuh perjalanannya juga tetap panjang, harus balik lagi. Kalau mereka ketemu Yesus 2 tahun, ya mereka balik lagi 2 tahun, 4 tahun loh. Perjalanan itu tidak dibuat lebih gampang. Ikut Tuhan nggak ada jaminan bahwa kondisi kita berubah. Nggak ada. Nggak ada jaminan bahwa kesulitan kita hilang. Nggak ada. Saya juga nggak berani berjanji itu. Oh Bapak Ibu percaya Tuhan ya, nanti sorry ya bisa dapat pasangan, sorry nanti nggak ada kesulitan ekonomi. Saya nggak berani janjikan itu. Tapi janji Tuhan di Alkitab adalah hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan dia mengatakan, ya orang yang menerima dia bersukacita. Majus bersukacita. Para gembala bersukacita. Simeon bersukacita. Hana bersukacita. Elisabet bersukacita. Dan mereka bersukacita bukan karena statusnya berubah, apanya pun tidak. Mereka bersukacita karena mereka ketemu Mesias. Sudah. Tapi setelah itu mereka melayani. Ya, Hana bersaksi, Hana memberitakan Injil. Ada nasihat yang baik dari seorang hamba Tuhan, dia bilang, kalau kita lihat kondisi kita sendiri, ya kita mungkin bisa susah, sedih, self pity dan sebagainya. Coba cari orang yang punya kesulitan yang sama dan hiburlah mereka. Jadi malah diminta keluar dari diri kita sendiri, kemudian datang kepada orang-orang yang semacam begitu. Kita mungkin kehilangan pasangan, tapi di luar sana ada orang yang belum kenal Kristus yang juga mungkin kehilangan pasangan. Bedanya mereka dengan kita adalah kita sudah terima Kristus, mereka belum. Samanya adalah mungkin sama-sama kehilangan pasangan. Kita jauh lebih beruntung kita memiliki Mesias, mereka belum. Nah, orang-orang semacam ini mereka butuh keselamatan, kelepasan dari Israel. Sukacita itu siapa yang bisa bagi? Orang Kristen. Dan saya percaya seorang hamba Tuhan yang ngomong, siapa yang paling berhak untuk menghibur orang yang berduka cita? Siapa yang paling berhak untuk menghibur orang yang mengalami kesulitan? Ya mereka sendiri yang juga mengalami kesulitan yang sama. Ibrani mengatakan bahwa gembala agung kita ya, imam besar kita ya, itu bukan imam besar yang nggak mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dalam segala hal dia mengerti semua pergumulan kesulitan kita. Maka kita menderita. Tuhan Yesus jauh lebih menderita. Waktu Tuhan Yesus teriak di atas kayu salib, dia marah. Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, kita yang tersendiri di masa-masa Natal sekarang ini ya. Saya jamin Bapak Ibu, tidak ada yang lebih tersendiri daripada Tuhan Yesus. Itu dibuang di atas kayu salib. Allah pun memalingkan mukanya. Dia dikutuk di situ. Gelap. Oh, kita nggak ngerti kengerian dan kesedihan dia. Waktu dia teriak seperti itu. Jadi gembala agung kita, imam besar kita, itu bukan yang nggak ngerti. Dia lebih mengerti daripada semua manusia manapun dan tidak ada pendiri agama manapun yang seperti dia. Sangat-sangat mengerti kita. Kadang-kadang ada teman ngomong, kadang ya, kalau kita susah, kita bisa sedikit bergembira kalau lihat orang lain lebih susah. Kan gitu kan kita manusia berdosa. Nah, Kristus lah. Kalau kita susah, mari kita pandang pada Kristus. Dia jauh lebih susah daripada kita. Tuhan nggak lepaskan loh. Tapi dia mati memberikan sukacita pada kita. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kita diberikan keselamatan. Masalah nggak tentu selesai. Dan kalaupun selesai mungkin tidak secepat yang kita inginkan. Tuhan mungkin mau lebih lama lagi. Ya sudah.
Israel saja tunggu 400 tahun, ribuan tahun, baru juru selamat datang. Tapi ada satu janji dari firman Tuhan, pasti adalah mereka yang cari Tuhan itu pasti bersukacita. Pasti. Maria bersukacita, dia dikaruniai, dia percaya, dia taat. Zakaria dan Elisabet orang benar walaupun tua. Simeon benar dan saleh. Hana berpuasa dan berdoa. Orang Majus yang kafir itu persisten terus cari. Sebelum ketemu, dia nggak mau titip-titip tuh emas, kemenyan, dan mur. Kasih sendiri kepada Kristus. Nah, waktu dia bawa sendiri, dia bersukacita. Jadi sukacita dari Tuhan itu tidak kenal batasan kita. Mau kita orang percaya, maaf. Mau kita punya masalah besar atau masalah kecil. Nggak ada batasannya. Majus bukan nggak bermasalah loh. Mereka beresiko dibunuh sama Herodes. Kalau mereka datang, dan Tuhan kasih. Maria beresiko loh. Hamil tanda kutip di luar nikah. Kamu jadi orang tua, punya anak haram seumur hidup. Oh, tapi sukacitanya nggak ada yang bisa ambil. Sukacita itu menghasilkan respon yang memuji, menyembah Tuhan. Saya bukan bilang kita pasti nggak sedih, Bapak Ibu, sedih, pasti sedih. Tapi dalam itu kita bisa bilang, Tuhan, saya memang sedih, saya memang susah. Tuhan Yesus jauh lebih susah daripada saya. Dan saya tahu ada sukacita Tuhan waktu orang bertemu Tuhan. Tolonglah saya juga bisa bertemu dengan Tuhan. Seperti orang-orang ini. Elisabet, Maria, Gembala, Simeon, Zakaria, Hana, Majus. Tetap bisa bersukacita. Masalahnya nggak selesai. Tapi ada juru selamat. Ada pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau Engkau mau menjadikan kami serupa dengan Kristus, Tuhan tidak akan meniadakan penderitaan dan kesulitan. Kristus pun anak Allah. Tidak Tuhan lalukan dari kesulitan dan penderitaan. Dia meminum cawan pahit itu sampai habis. Rasul Paulus pun tidak. Tuhan, kami tahu kami tidak mau. Karena bukan hal yang ringan, hal yang berat yang terjadi pada kami. Tetapi kami tahu Tuhan sering membentuk kami menggunakan kesulitan dan tidak melalukan kami daripada itu. Berilah kami hati yang rela. Biarlah kami melihat bahwa siapa yang menabur dengan duka cita akan menuai dengan sorak-sorai. Dan seperti perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang berduka cita. Mereka akan dihibur. Tuhan, hiburkanlah setiap kami. Hamba-Mu terbatas dalam memberi penghiburan. Karena dia sendiri pun juga adalah orang yang perlu dihibur. Tapi Tuhanlah yang sanggup menghibur. Karena Tuhan, Yesuslah yang paling mengerti penderitaan kami. Bahkan yang lebih menderita, tidak ada satupun yang jauh lebih menderita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah kami bisa menghibur mereka juga yang juga kehilangan. Karena kami pun pernah mengalami kehilangan, karena kami pun pernah menerima penghiburan dari Tuhan. Pakailah setiap kami yang lemah ini Tuhan, menjadi alat Tuhan. Ini bukan cerita tentang hidup kami. Ini cerita tentang rencana Tuhan yang mau digenapkan dalam hidup setiap kami. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, man of sorrow, manusia yang penuh dengan penderitaan, tapi juga yang mengerti memberikan penghiburan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Ina. Iya. Terima kasih Pak Vikaris Bara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembali diingatkan kepada setiap kita bahwa sukacita Natal akan kelahiran Juru Selamat itu juga seharusnya kita juga menikmatinya dalam Natal tahun 2021 kali ini. Sekalipun mungkin yang di depan kita itu kita tetap alami setiap kesulitan, setiap masalah, setiap kepedihan itu tetap kita alami, tetap kita rasakan. Tapi biarlah kita bersandar kepada Tuhan, melewati semua itu kita akan boleh. Kalau kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan,
pertolongan Tuhan dinyatakan lewat setiap kesulitan yang kita hadapi, dan melalui itu nanti kita akan menjadi berkat bagi orang lain, untuk kita boleh men-sharingkan akan kuasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, setiap kita, karena kita dipanggil unik dan kita dipanggil untuk boleh menceritakan karya nyata Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih. Pada malam hari ini kita juga ada banyak berkat ya yang akan disampaikan juga malam hari ini bersama-sama dengan kita, yang nanti tidak hanya mau memuji Tuhan tapi juga akan memberikan kesaksiannya. Ibu Tiwi, saya persilakan waktunya pada Bu Tiwi untuk boleh menyampaikan sharingnya. Terima kasih. Ya, jadi 2 bulan yang lalu suami saya dipanggil Tuhan. Sesuatu yang bagi saya ya berat, bagi saya sangat mendadak, tidak pernah terpikirkan begitu ya. Karena di bulan April sebelumnya suami saya memang sudah masuk rumah sakit karena infeksi, dia memang pengidap diabetes. Saat itu justru mentalnya sangat down, bahkan dia sempat menulis di Facebook, di medsos, pamit. Tapi Tuhan masih menolong, jadi suami saya sembuh kali itu, akhir April sudah bisa keluar dari rumah sakit. Lukanya sudah bagus, sudah sembuh. Nah, tiba-tiba di awal Oktober dia merasa badannya nyaman, sehingga malas makan dan sempat obat tidak diminum, karena kalau penderita diabetes kan harusnya memang tidak boleh tidak minum obat. Dan Senin malam tanggal 4 April itu dia merasa 4 Oktober tangan dan kaki kirinya lemah, melayang. Saya pikir ini sudah serangan stroke, maka saya bawa ke UGD tengah malam itu juga. Cek darah memang tinggi, gula darahnya sampai 374, dan hasil CT scan memang ada penyumbatan di kepala bagian kanan. Tetapi yang lain-lain kondisinya masih lebih bagus dibandingkan waktu April. Ya, nafas oke, tekanan darah normal begitu, sehingga saya secara pribadi berpikir bahwa dia akan bisa lebih baik. Kalau yang lalu dengan kondisi yang lebih parah dia bisa pulang, bisa sehat, maka kali ini dengan kondisi yang lebih baik pasti dia bisa pulang juga. Dia akan sehat kembali. Itu dalam pikiran saya. Tapi ya sesuatu terjadi di luar apa yang saya pikirkan. Di hari Minggu pagi, kami masih ngobrol-ngobrol, subuh itu setelah dia dicek darah, gitu kan, masih ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dan tiba-tiba setelah pagi minum air kacang hijau dari rumah sakit, ya muntah, setelah muntah langsung tidak sadarkan diri, dan jantung berhenti. Dipompa butuh waktu sekitar 10-15 menit. Begitu ada nadi masuk ICU, tapi ternyata karena butuh waktu yang sangat lama untuk nadinya kembali, sehingga sempat tidak ada aliran darah ke otak, itu yang membuat dia deep coma. Jadi tidak ada reaksi sama sekali. Dan pada akhirnya di tanggal 13 Oktober itu suami saya dipanggil Tuhan. Nah, satu hal saya melihat bagaimana Tuhan bekerja, gitu ya. Bukan bekerja dengan menyembuhkan suami saya, tetapi memberi kekuatan kepada saya. Saya anak tunggal yang segala hal harus saya urus sendiri. Jadi ketika suami sakit, jaga di rumah sakit, sampai di ICU saya pun sendirian. Tapi di situ Tuhan memberikan kekuatan, saya mampu melewati itu. Sampai ketika suami saya sempat berhenti jantung itu sampai 4 kali. Jadi setelah di ruangan, mau masuk ke ICU pertama kali berhenti, di ICU sempat berhenti lagi 2 kali, saya dipanggil oleh dokter. Kalau ini terjadi lagi, apakah tetap mau diupayakan atau ya dibiarkan alami? Saya berpikir saat itu, kalau itu sampai terjadi lagi, artinya memang Tuhan ingin dia pulang. Maka saya
kebetulan anak saya yang besar saat itu bersama dengan saya bilang kalau papa dipanggil Tuhan, oke ya, kita serahkan semuanya pada Tuhan. Oke. Saya bilang ke dokter, kalau memang itu yang terjadi lagi, ya saya minta ya itu dibiarkan secara alami, dan ternyata memang diagnosa dari dokter adalah mati batang otak sehingga pasti tidak bisa bernafas. Nah, sedih pasti gitu ya. Kalau kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, pasti kita sedih. Tapi saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Saat itu terjadi, saya diingatkan kembali dengan ayat yang kami pilih untuk pernikahan kami tuliskan di undangan, yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Saya yakin dari setiap tahap kehidupan saya, baik sebelum menikah sampai saya menikah, punya anak, itu semua sudah Tuhan seperti mengatur waktu-waktunya. Kapan saya diberi anak yang pertama, dan itu pun saya sudah memiliki anak di usia yang cukup tinggi. Bagi wanita di usia 37 tahun melahirkan itu pasti sudah usia yang rawan. Saya memiliki anak di usia yang itu, dan Tuhan berikan itu dengan normal. Saya pikir itu juga sebuah cara Tuhan untuk menolong kami. Anak yang kedua, saya waktu itu memang ketika ditanya dokter, sudah mau satu saja karena usia yang sudah cukup tinggi, saya bilang, dokter, saya anak tunggal, merasakan tidak enaknya jadi anak tunggal. Kalau Tuhan izinkan, saya mau diberi anak satu kali lagi. Dan Tuhan izinkan anak yang kedua lahir menjelang saya usia 40, karena dokter mengatakan kalau bisa sebelum 40. Dan Tuhan betul berikan itu, menjelang usia 40, saya melahirkan anak yang kedua. Dan kalau sesuatu terjadi 2 bulan yang lalu, pasti Tuhan juga punya rencana yang indah. Dan saya membaca kembali ayat yang kami pilih itu, dan memang di belakangnya itu adalah tambahan ayat yang memang tidak kami cantumkan di dalam undangan kami, dan itu sesuatu yang memang sangat penting. Yaitu bagian, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Betul. Saya sampai hari ini tidak tahu apa maksud Tuhan dengan dipanggil pulangnya suami saya di saat usia pernikahan kami baru 17 tahun. Ya. Saya berasal dari keluarga yang broken home, berantakan, sehingga saya terus terang punya impian ingin memiliki keluarga yang utuh sampai anak-anak itu dewasa, gitu ya. Tapi yang terjadi justru seperti ini. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan, tapi saya yakin bahwa ada sesuatu yang indah di balik itu semua, dan pasti Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Itu yang saya dapatkan dari apa yang saya alami. Mungkin saya belum seberat Bu Ina ya ketika menghadapi banyak cobaan gitu ya. Tapi saya yakin saya ingin bisa sekuat Bu Ina juga gitu ya menghadapi ini. Saya yakin bersama Tuhan dan juga dengan dukungan saudara-saudara seiman, baik teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah, teman-teman lama yang mungkin kami hanya berkomunikasinya sekarang ini hanya lewat WA. Mereka sangat mendukung saya bisa menjalani kehidupan saya selanjutnya, membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk Bapak Bara yang sudah membagikan firman Tuhan, dan itu sangat menguatkan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tiwi untuk kesaksiannya. Tuhan pasti akan memproses dan akan menguatkan, memberikan kekuatan kepada Bu Tiwi di dalam setiap hal yang Bu Tiwi nanti akan jalani di dalam kehidupan ke depan sebagai single parent. Saya percaya Tuhan itu enggak pernah overdose dan enggak pernah underdose istilahnya. Pertolongannya itu kepada setiap kita itu selalu pas lah gitu. Apa yang saya butuhkan, apa yang Bu Tiwi butuhkan, apa yang Pak Bara butuhkan, Bu Erika butuhkan, itu Tuhan akan memberikannya itu pas dosisnya gitu. Jadi nggak akan pernah kurang lah Bu Tiwi. Apapun yang Bu Tiwi nanti butuhkan dalam kesulitan-kesulitan, kalau Bu Tiwi bersandar pada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa pertolongannya dalam setiap hal. Ya, pengumumannya. Suara saya kedengaran ini?
Ya, bisa. Ya, bagi semua yang hadir di tempat ini, kita mendapatkan hadiah spesial souvenir Natal, sebuah agenda kompilasi ya tahun 2022 dengan judul My Journey. Ini persembahan dari Ibu Pendeta Erika, diberikan secara gratis untuk kita semua, tetapi ongkos kirim harus ditanggung masing-masing ya. Nah, supaya mendapatkan ini kita bisa mengisi form yang sudah disediakan. Ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa lihat kolom chatnya, lalu isi link di situ. Nanti kami akan segera mengirim agenda ini. Paling lambat tanggal 22. Tanggal 23 kita mulai kirim-kirim. Nah, lalu persekutuan kita berikutnya Januari tahun depan. Januari tahun depan, minggu terakhir ya, tanggal 30 Januari jam 5, dari hati ke hati ya. Jadi bulan Januari nanti kita saling curhat-curhat, saling mendoakan bersama, mempunyai tantangan bersama, berdoa bersama, bergumul bersama, dari hati ke hati. Pengumuman selanjutnya kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara di sini. Semoga Natal ini walaupun kita berjalan dalam kesendirian, tapi tetap percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, kapanpun itu. Sekian pengumuman. Ya, terima kasih Bu Paulina. Bapak Ibu terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian pada perayaan Natal pada sore hari ini sampai malam ya. Biarlah semua ini bisa memberkati kita, menambah kita semangat untuk menutup tahun ini dan mengawali nanti tahun yang baru dengan tetap dengan Tuhan yang sama ya, yang boleh menyertai kita sepanjang tahun ini, dan nanti juga kita akan berjalan kembali tetap melanjutkan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus menyongsong tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita akan menyanyikan bersama sambil kita mengucapkan selamat hari Natal dan we wish you Merry Christmas bersama-sama. Ya, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat, minta pada Bapak Pendeta Ingar untuk boleh menaikkan doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di akhir penghujung ini kami mohon kiranya kasih dan anugerah Tuhan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu pada pertemuan yang mendatang pada bulan Januari. Tuhan memberkati.